pada saat kemudian dibentuk kementerian-kementerian pada saat pemerintahan baru, ya, diusulkan adanya Kementerian Agama, sehingga dipikirkan perlu adanya kementerian khusus, yaitu yang namanya Menteri Islamiyah, kalau istilah Muhammad Yamin, Kementerian Islamiyah, ya, atau Kementerian Agama Islam, gitu kan. Kenapa? Karena tadi mengakomodir ya kekecewaan umat Islam saat itu ketika sudah dicoret Piagam Jakarta, dan itu sebenarnya agama Islam sebelumnya, ya. Kalau sekarang kemudian berkembang ada Dirjen Bimas Kristen, Katolik dan lain sebagainya, itu kesininya. Apakah ini kalau kita berpegang kepada Quran dan hadis menjadi kelompok fundamentalis? Ya memang demikian, ya terima saja. Karena memang fundamental itu kan berarti merujuk kepada yang dasar. Jadi fundamentalis itu bisa dialamatkan kepada apapun yang memang menjaga prinsip-prinsip pemikiran, ya, ideologi dan lain sebagainya. Jadi tentu tidak spesifik dialamatkan kepada sebut saja umat Islam saja. Tema ini sangat menarik ya, terutama untuk kita semua para pegiat dakwah di kampus khususnya, dan juga yang langsung bersentuhan dengan mata kuliah pendidikan agama Islam. Saya akan sedikit mengulas dari perspektif konteks kelembagaan, di mana Kementerian Agama ini adalah lembaga yang sangat strategis ya di awal kemunculan setelah kita merdeka 17 Agustus ya. Bahkan dikatakan di dalam buku B.J. Bolan ya, The Struggle of Islam in Modern Indonesia. Kemudian juga dikuatkan, dikutip juga buku ini oleh Pak Endang Saifuddin Ansori di dalam buku Piagam Jakarta. Kemudian juga almarhum Bapak Dr. Anwar Haryono ya pernah menulis di sekitar lahirnya Republik Indonesia. Nah, Kementerian Agama ini adalah hasil dari sebuah kemelut politik ya. Ini saya ingin tegaskan, bahkan Pak Din Samsudin ketika beliau bersilaturahim dengan Menteri Agama baru saat itu Pak Fahru Rozi ya, pada tanggal 8 Januari 2020 beliau bersilaturahmi kepada Menteri Agama, dan saat itu salah satu informasi yang diberikan oleh Pak Din Samsudin sebagai Dewan Pertimbangan MUI Pusat kepada Pak Menteri, bahwa jangan lupa katanya bahwa Kementerian Agama ini adalah hasil dari sebuah kompromi politik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kompromi politik ini karena apa? Karena kalangan umat Islam saat itu sudah dikecewakan ya oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ketika mementahkan kembali hasil rumusan panitia 9 yang sudah dikukuhkan, di mana sudah disepakati Piagam Jakarta ya. Salah satu Piagam Jakarta isinya itu tentang Pancasila itu adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dicoret itu ya dengan berbagai skenario, sehingga umat Islam saat itu tanda petik mengalah demi persatuan Indonesia ya. Sehingga melalui Ki Bagus Hadikusumo diusulkanlah kemudian bunyi sila pertama itu menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya diterima pada tanggal 18 Agustus 45. Nah, pada saat kemudian dibentuk kementerian-kementerian pada saat pemerintahan baru ya, yang kemudian dilanjutkan juga oleh Perdana Menteri Syahrir saat itu, diusulkan adanya Kementerian Agama ya. Ini antara lain oleh Muhammad Yamin ya, yang juga mengusulkan ada kementerian khusus. Karena saat itu agama saat itu dipegang oleh berbagai kementerian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pengajaran ya, kemudian beberapa kementerian lain yang juga berbicara tentang aspek-aspek keagamaan. Sehingga dipikirkan perlu adanya kementerian khusus, yaitu yang namanya Menteri Islamiyah, kalau istilah Muhammad Yamin, Kementerian Islamiyah ya, atau Kementerian Agama Islam gitu kan.
Kenapa? Karena tadi mengakomodir ya kekecewaan umat Islam saat itu ketika sudah dicoret Piagam Jakarta, sehingga monggo silahkan Bung Karno akhirnya menyepakati hasil badan pekerja KNIP ya Komite Nasional Indonesia Pusat untuk menyetujui dibentuknya Kementerian Agama ya, jadi namanya agama, dan itu sebenarnya agama Islam sebelumnya ya. Kalau sekarang kemudian berkembang ada Dirjen Bimas Kristen Katolik dan lain sebagainya, itu kesininya, tetapi itu awalnya Kementerian Agama itu adalah khusus spesifik untuk mengakomodir kepentingan umat Islam ketika sudah dikecewakan Piagam Jakarta dicoret ya. Dan perlu dicatat, Kemelut yang tidak menyetujui, orang-orang yang tidak menyetujui adanya Kementerian Agama sebagai sebuah kompromi saat itu, seperti saya sebutkan di sini, misalnya Latu Harhari ya, Johannes Latu Harhari, yang juga tidak setuju kalau Piagam Jakarta itu diundangkan, mereka akan mengancam Indonesia Timur tidak akan bergabung dengan NKRI. Jadi ancam mengancam itu sudah dari dulu ya, kalau syariat Islam diterapkan atau diminta hadir di Indonesia, yang ancam mengancam itu daerah timur ya. Kita juga ingat kemarin ketika undang-undang pornografi ya akan diundangkan, itu dari Bali itu kan yang kemudian menolak. Kalau RUU ini diundangkan sesuai dengan apa adanya, kami Bali akan keluar dari NKRI. Kalau umat Islam toleransinya sangat tinggi ya, diancam-ancam ya monggo begitu ya, mengalah gitu ya. Kalau orang lain yang minoritas itu berani gitu ya. Kita ini toleransinya sangat tinggi, dan karena itu oleh Ratu Alamsyah Prawira Negara ya, Menteri Agama di awal-awal Orde Baru, itu menyatakan pengorbanan umat Islam itu luar biasa, diakui oleh beliau. Salah satunya adalah bisa untuk menerima Pancasila atau UUD 45 dengan menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Itu kata Ratu Alamsyah Prawira Negara, itu pengorbanan umat Islam yang sangat luar biasa ya. Nah, jadi ada juga Iwa Kusuma Sumantri, tokoh nasionalis Jawa Barat, itu menolak Kementerian Agama. Ada Ki Hajar Dewantara ya, jangan lupa ini sejarahnya seperti itu ya. Itu juga menolak adanya Kementerian Agama. Bahkan agama itu diurus saja, kata Ki Hajar Dewantara, urusannya Menteri Dalam Negeri. Silakan oleh Menteri Dalam Negeri katanya. Nah, jadi hadirin sekalian, maksud saya ini menjadi sangat penting bahwa kaum muslimin di Indonesia ini dengan adanya Kementerian Agama sesungguhnya menjadi wadah yang sangat penting ya dalam melaksanakan perjuangan menegakkan syariat Islam ya bagi pemeluk-pemeluknya, yang itu sudah diakomodir berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli tahun 59. Itu diakui oleh Bung Karno di dalam konsideran hukumnya saat itu. Ketika dekrit akan dikeluarkan, dikatakan bahwa Piagam Jakarta itu adalah satu kesatuan dan menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi sudah clear ya di sini persoalannya. Jadi dengan kata lain saya melihat Departemen Agama ini sebenarnya alat perjuangan umat Islam. Jadi harus dipelihara, harus dibesarkan, harus dikembangkan ya. Nah, karena itu, karena ini sudah jelas ya, clear. Yang kedua, tentu persoalan sejarah ini tidak berhenti sampai di situ ya. Pertarungan bagaimana kemudian mewarnai, mungkin ya, saya bukan orang Kementerian Agama, tetapi setelah melihat baca-baca buku, wah ternyata Kementerian Agama itu memang wadah yang sangat strategis bagi umat Islam ya. Berbagai undang-undang dalam rangka mengakomodir kepentingan umat Islam, toh ini penting dilaksanakan oleh Kementerian Agama ya. Undang-undang haji, undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang perbankan Islam, bank syariah ya, undang-undang berbagai macam ya, halal sekarang ini yang terakhir, jaminan produk halal. Ini semua harus dikawal ya oleh kaum muslimin. Dan kalau tidak, ya orang lain, siapa yang akan mensosialisasikan, mempromosikan undang-undang berbasis syariah ya, itu bisa dilaksanakan di Indonesia? Nggak ada, kecuali kita umat Islam ya. Nah, jadi karena itu saya melihat persoalan ini, mungkin rezim penguasa dari waktu ke waktu ini memang memainkan peranan penting bagaimana kehidupan umat Islam di Indonesia, terutama dalam kerangka pendidikan Islam di Indonesia. Kita sudah tahu zaman Orde Baru seperti itu ya, misalnya zaman dulu ada Daud Yusuf
Beliau namanya dua nabi ya, tetapi kebijakannya luar biasa, kita tahu sendiri ya, sekularisasi yang dilakukan oleh beliau luar biasa ya. Nah, itu terus diikuti juga oleh menteri-menteri yang lain ya, termasuk Menteri Agama ya, di zaman Pak Munawir Sajali ya, itu fluktuasi juga. Nah, yang sangat luar biasa saya catat itu pada saat Pak Dr. Tarmizi Taher ya. Ini penting saya sampaikan karena melalui beliau eh, beberapa produk dalam rangka pengajaran agama Islam ya, seperti Islam untuk disiplin ilmu, itu penting sekali, luar biasa. Saya sangat luar biasa ya mengapresiasi buku-buku ini. Islam untuk disiplin ilmu, sosial, hukum, politik, misalnya ditulis oleh Profesor Daud Ali dan kawan-kawan ya. Kemudian pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi ditulis oleh Pak AM Saifuddin dan kawan-kawan, ada Prof Yusuf Amir Faisal almarhum ya, dan kawan-kawan semua itu diberikan ya peluang pada saat itu untuk membuat buku-buku yang betul-betul menguatkan bagaimana pendidikan agama Islam itu betul-betul ilmu itu didasarkan kepada Islam ya, karena komprehensifnya itu maka diberikan peluang. Nah, jadi kalau menurut saya kalau sekarang terjadi beberapa hal yang tadi dikaitkan apa itu ada upaya-upaya merubah ya terminologi, definisi dan lain sebagainya, dalam pandangan saya ini sebuah kemunduran yang sangat luar biasa ya. Ini satu kemunduran yang sangat luar biasa. Kalau itu terjadi, menurut saya ini ya kiamat umat Islam ya kalau itu terjadi. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan ya, perjuangan kaum muslimin lewat Kementerian Agama ini tidak bisa disia-siakan. Ini yang harus kita pelihara bersama, kita jaga bersama ya. Dan tadi makanya semangat kita hari ini diskusi ini untuk memberikan masukan ya, kasih sayang kita kepada mereka. Jadi jangan sampai kemudian Kementerian Agama ini dimasuki oleh ya kelompok-kelompok yang memang mungkin sudah punya agenda, seperti zaman awal kemerdekaan ada yang tidak setuju Kementerian Agama, kemudian diteruskan oleh penerus-penerusnya ya. Kita tahu dulu di zaman awal Orde Baru, Cak Nur pernah menyatakan Islam yes, Partai Islam no. Nah, ini cikal bakal ya sekularisme gitu ya. Dan itu terus kan digulirkan sampai dengan ini sekarang ini. Jadi saya kira ini mohon maaf ya, produk-produk yang kemudian nanti dilahirkan oleh Kementerian Agama, apakah itu modul, apa itu materi pengajaran, ini juga harus dilihat siapa narasumbernya, penulisnya. Ya jangan-jangan mereka dari kalangan-kalangan yang liberal ya, yang sangat menghendaki ya Islam ini dilegitimasi ya, sehingga tidak punya kemudian kekuatan hukum ya. Nah, padahal menurut saya justru proses penghancuran pemahaman Islam itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan ya. Kalau kita boleh menyatakan sebenarnya prinsip kita apapun pengajaran Islam ini, pendidikan agama Islam, dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu sudah menjadi dasar, maka itu menjadi sesuatu yang sangat prinsip ya. Makanya tadi kalau dikaitkan apakah ini kalau kita berpegang kepada Quran dan hadis menjadi kelompok fundamentalis, ya memang demikian ya, terima saja. Karena memang fundamental itu kan berarti merujuk kepada yang dasar. Bagi kita rujukan dasar itu Al-Quran dan Sunnah ya. Sama ketika sekarang kita mempertahankan supaya RUU HIP ini tidak dibahas, bahkan ditolak gitu ya, haluan ideologi Pancasila, karena ada yang berupaya ya membuat Pancasila kabur gitu. Nah, sebenarnya kita sedang mempertahankan kesohihan Pancasila gitu ya. Jadi jangan sampai Pancasila ini yang sifatnya fundamental itu ya kemudian dibuat tidak jelas. Jadi kalau kita berpegang kepada Pancasila supaya di tracknya, itu kita juga fundamental. Jadi fundamentalis itu bisa dialamatkan kepada apapun yang memang menjaga prinsip-prinsip pemikiran ya, ideologi dan lain sebagainya. Jadi tentu tidak spesifik dialamatkan kepada sebut saja umat Islam saja, apalagi Islam tadi ya disebut sebagai ajaran radikal dan lain sebagainya, moderat dan lain sebagainya. Islam itu ya Islam saja gitu ya. Kemudian mereka memaknai seperti itu yang boleh diskusi, boleh kita berdebat gitu ya. Tetapi kalau Islam disusupi dengan istilah-istilah lain,
Nah, itu yang menurut saya virus ya, virus yang berbahaya ketika dipompakkan kepada umat Islam supaya menerima istilah-istilah itu, padahal Islam yang diturunkan oleh Allah itu tidak pernah mengenal identitas-identitas lain melainkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya boleh menyimpulkan kalau dengan pertanyaan apa dibalik, nah kalau bahasanya apa dibalik, berarti saya lihat ada benang hijau ya atau benang merah gitu ya, dengan kondisi saat ini ya yang ingin menghancurkan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Saya melihatnya ke sana ya. Jadi upaya-upaya untuk orang bersemangat beragama ya, kemudian apalagi sekarang sudah masuk ke upaya-upaya penghancuran Pancasila dengan mendilet ya nantinya itu ketuhanan yang Maha Esa, itu jelas adalah agenda-agenda kelompok anti Tuhan ya. Saya mungkin lebih ke sana. Ya, karena itu sipilis tadi sudah disebutkan sebagai haram yang difatwakan oleh MUI, termasuk juga komunisme ya, itu juga sudah difatwakan haram ya bagi kaum muslimin. Bahkan keputusan Majelis Ulama di Palembang sebelum ada MUI, orang-orang yang berhaluan komunis ini kalau dia mati ya, itu tidak wajib disolatkan, ya haram hukumnya. Kalau kita menyolatkan orang-orang yang berhaluan komunis, walaupun dia suka pergi ke masjid ya dan lain sebagainya, tapi dia jelas-jelas pembela komunisme, maka haram hukumnya, ulama sepakat untuk tidak mensolatkannya gitu ya. Nah, jadi saya kira ini agenda yang saya kira perlu terus kita waspadai. Jangan sampai agama secara umum di Indonesia, khususnya umat Islam yang mayoritas ini, ya dengan berbagai cara mereka dihancurkan, termasuk lewat proses-proses seperti ini, penataan kurikulum kah atau apakah, ini tentu kita harus menjaga bersama-sama kemurnian akidah umat Islam, peserta didik kita jangan sampai dinodai oleh virus-virus anti Islam.